Puji Tuhan, Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali dipertemukan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah online kita pada minggu ini di tanggal 11 Juli 2021. Saya percaya saudara tetap bersuka cita walaupun dalam situasi kita harus ibadah secara online. Namun saya yakin dimanapun saudara berada, baik yang sedang di rumah atau sedang melakukan aktivitas pekerjaan, saudara juga tentunya siap untuk diberkati Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita dengarkan satu kesaksian pujian berikut ini. Yang ditiup angin, hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau bukan mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau bukan mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau bukan mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku tampak matahari kehidupan yang
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat hari ini. Atas kasih dan kemurahan-Mu, maka kami boleh kembali mengikuti ibadah yang kami lakukan secara online. Kami percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan terus kami nikmati di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Kami percaya semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami dan memberkati kami. Dan di hari ini, di minggu ini, lewat ibadah online kami rindu untuk kami diberkati Tuhan luar biasa. Kami diberkati lewat setiap kebenaran firman-Mu. Sebabnya Bapa di sorga menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, maupun setiap kami jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami percaya setiap kami siap untuk diberkati Tuhan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Baik saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini yaitu kita ambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ketiga. Saudara di rumah boleh membuka Alkitab saudara, ya, Mazmur pasal yang ketiga kita akan baca mulai ayatnya yang pertama saudara, ya, sampai ayatnya yang ke-6. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukan, kita akan baca firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan saudara menyimak, ya, Alkitab saudara. Demikian dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Selah artinya berhenti sejenak, lalu kita renungkan firman Tuhan. Ayat 4 dikatakan, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Ayat 6 dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita tadi saudara adalah yang kita ambil dari kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nah Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kita hari ini adalah kekuatan doa di tengah masalah atau di tengah persoalan. Ya. Nah, saudara, setiap masalah, setiap persoalan atau kita katakan badai itu bisa datang secara tiba-tiba pada semua orang, termasuk saudara dan saya. Ada seorang bijak mengatakan bahwa hidup adalah sebuah misteri. Karena saudara dan saya tidak akan tahu kemana dia akan membawa kita. Saya nggak tahu apakah saudara setuju atau tidak. Tapi saudara, mari kita perhatikan satu kisah yang pernah terjadi di
Pulau Jawa. Tepatnya kalau tidak salah itu di kota Solo pada tahun 2009. Seorang yang bernama Lanjar. Atau saudara pernah dengar kisah ini? Seorang yang bernama Lanjar dikatakan dia sedang melakukan sebuah perjalanan membonceng anak dan istrinya ya dari luar kota. Dikatakan di dalam sebuah perjalanan ada mobil di depan mereka yang tiba-tiba mengerem mendadak. Dan terjadilah apa saudara? Terjadilah tabrakan. Istri dan anaknya terpental. Tidak disangka saudara. Lalu dikatakan ada sebuah mobil dari arah yang berlawanan menabrak istrinya. Sehingga dikatakan istrinya tewas seketika. Penderitaan Lanjar tidak berhenti sampai di situ saja, saudara. Tetapi dikatakan seminggu setelah kejadian itu, sewaktu dia mau pergi ke kantor polisi untuk mengambil kendaraannya atau motornya, saudara, malah justru saudara Lanjar ini ditangkap polisi. Ya. Penyebabnya adalah dianggap bahwa saudara Lanjar ini lalai. Ya, dia lalai mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan istrinya meninggal. Ya, rupanya saudara, pemilik mobil yang menabrak istrinya itu adalah seorang yang sangat berpengaruh di kota itu. Nah, untuk menghindari sebuah hukuman, maka seorang Lanjar, orang kecil, menjadi korban. Dalam tempo yang singkat, saudara, hidup Lanjar berubah total. Dia kehilangan istri, dipenjara, bahkan anaknya pun yang masih kecil itu harus mengalami depresi. Saya yakin peristiwa seperti yang dialami oleh saudara Lanjar ini tidak akan pernah dia bayangkan dalam hidupnya. Ya. Itulah sebuah realita kehidupan. Kehidupan bisa dialami oleh siapapun. Badai kehidupan bisa dialami oleh siapapun. Ada orang berkata, semakin lama kita hidup, semakin besar kemungkinan kita menghadapi badai kehidupan. Tiba-tiba bisa saja situasi terjadi. Ya, seorang yang sudah menikah, punya pasangan, tiba-tiba harus berpisah, ditinggalkan suami atau istri, bahkan ditinggalkan seorang anak yang dikasihi. Seorang yang sedang bekerja, tiba-tiba dia harus di PHK. Seseorang yang kelihatan bugar, saudara, tiba-tiba harus dia diagnosa oleh dokter dia mengalami kanker stadium 4. Dan sebagainya. Masih banyak hal-hal yang tidak pernah kita duga. Dan setiap badai itu bisa terjadi dan menghampiri siapa saja, termasuk saudara dan saya. Ya. Itu bisa saja terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, melihat dari peristiwa ini, maka kembali kita melihat keadaan Daud ketika dia mengalami badai hidup. Seperti apa yang dialami oleh Daud? Ya, dikatakan pada kenyataannya, saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang kebal terhadap badai kehidupan. Tidak ada di antara kita yang bisa menghindar dari setiap masalah hidup. Ya. Tidak ada, saudara. Dari orang-orang yang sangat berkuasa, mempunyai nama besar, dan dekat dengan Tuhan seperti Daud pun, dia bisa mengalami krisis dalam kehidupan. Disinilah saudara, pemazmur ini merupakan ungkapan hati dari seorang Daud ketika dia harus meninggalkan semua kenyamanan hidupnya secara tiba-tiba. Akibat apa, saudara? Lihat pembacaan kita tadi, akibat sebuah pengkhianatan dari seorang anaknya yang bernama siapa, saudara? Absalom. Saudara, saya bisa bayangkan ketika Daud memimpin pengikutnya keluar dari istana raja, dia merasa lelah, membayangkan bagaimana penderitaannya, hidup dikejar-kejar lagi, saudara. Seperti pada masa dia muda, dikejar-kejar oleh Saul pada waktu itu. Kalau kita baca kisahnya dalam 2 Samuel 15-17.
Daud juga merasa sangat terpukul, ya. Sampai dia katakan apa? Sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Saudara, dalam 2 Samuel pasal 17 ayat yang ke-8. Daud juga mungkin merasa malu. Karena apa? Merasa harga dirinya sudah hancur. Sampai-sampai dikatakan Simei, seorang kerabat Saul yang dulunya tidak ada apa-apanya di hadapan Daud, dia berani menghina Daud. Daud menuliskan dalam ayat yang ketiga, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, keadaan kita ketika kita mengalami badai hidup, apa yang harus saudara lakukan? Seperti itulah juga yang dirasakan oleh kita menghadapi badai kehidupan yang tiba-tiba. Saudara merasa kaget, saudara merasa malu, saudara merasa kecewa, saudara merasa marah, saudara merasa putus asa. Keadaan itu bisa terjadi seperti apa yang dialami oleh Daud. Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi putus harapan, putus asa dengan setiap masalah yang datang tiba-tiba menghampiri hidup kita. Kenyataan hidup tidak sesuai dengan ekspektasi kita, saudara. Kita mengharapkan bahwa kehidupan di tahun ini akan semakin baik, atau memasuki bulan ini kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik, tapi pada kenyataannya, saudara, justru sesuatu yang berat, yang sulit menghampiri kita. Itulah kehidupan, itulah badai yang bisa saja datang kepada setiap kita. Lalu saudara belajar dari kisah Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Apa tindakan yang diambil Daud ketika dia menghadapi setiap masalah? Kalau kita belajar dari kisah ini, maka Daud berdoa dan berserah kepada Tuhan. Saudara, pernahkah kita bayangkan kemungkinan apa yang bisa kita lakukan ketika badai kehidupan tiba-tiba datang menghampiri hidup kita? Mungkin saudara bisa putus asa. Seperti anak, ya, yang kehilangan induk, ya, tidak punya pengharapan lagi. Dia harus berusaha mencari hidup sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara, hidup ini untuk mencapai sebuah keberhasilan atau kesuksesan, tidak ada yang kita bisa raih dengan instan, saudara. Tidak ada yang tiba-tiba langsung mencapai kesuksesan. Setiap kita pasti akan mengalami setiap masalah, setiap pergumulan. Setiap kita merindukan hidup kita akan sukses, tidak ada masalah, seperti itu ya. Mengharapkan supaya perjalanan hidup kita selalu mulus. Tapi justru saudara, realitanya kehidupan kita justru hari-hari ini semakin sulit. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita belajar dari kisah Daud. Ketika Daud mengalami masalah, mengalami pergumulan, melewati persoalan, dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, maka yang pertama Daud lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang kelima kita bisa lihat di sana. Saudara, Daud seorang raja yang punya otoritas, yang punya kuasa, punya tentara, bisa saja dia melawan, saudara. Dia bisa melawan dengan dia menggunakan segala kuasa, potensi, kekayaan yang dia punya. Tetapi kali ini kita melihat bahwa Daud sama sekali, saudara, tidak melakukan hal itu. Ya. Dia tidak melawan, walaupun itu adalah anaknya sendiri. Menghadapi dilema seperti ini, Daud telah belajar bahwa cara-cara instan manusia tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan membuatnya semakin buruk. Kita tentu tahu bagaimana dia dihukum Tuhan setelah membunuh Uria demi menutupi dosanya dengan perselingkuhannya dengan Batseba. Daud juga telah belajar bagaimana Tuhan memberi jalan keluar dengan mengirim Abigail ketika dia dan pengikutnya hampir saja membunuh Nabal dan mendapat murka Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-25.
Bapak Ibu Saudara, seberapa apapun persoalan hidup kita, jangan cepat-cepat berpikir bahwa masalah kita tidak ada solusinya. Jangan juga saudara berpikir tidak ada lagi saudara atau rekan yang mau menopang kita dalam kesulitan. Ingat, saudara dan saya mempunyai Bapa, mempunyai Tuhan, Allah yang senantiasa membuka telinganya untuk mendengarkan setiap persoalan anak-anaknya. Saudara, kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12, di sana tertulis, sebab mata Tuhan tertuju kepada siapa? Kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan, saudara perhatikan, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ketika kita menghadapi badai kehidupan, saudara, jangan lari dari Tuhan. Katakan amin. Lakukan hal-hal, jangan pernah saudara melakukan hal-hal yang bodoh, yang justru saudara melawan Tuhan. Tetapi apa saudara? Tetapi saudara harus larilah kepada Tuhan. Karena Dia siap. Allah kita Allah yang siap mendengarkan apapun persoalan hidup yang sedang saudara dan saya sedang alami saat ini. Dengan berdoa, Daud menunjukkan imannya kepada Tuhan. Sejak kecil, saudara, Daud sering bergaul intim dengan Tuhan. Sehingga dia tahu betul siapa Allahnya. Dia tahu betul siapa Tuhannya. Waktu menghadapi Goliat, waktu dia menghadapi Saul, waktu dia berperang melawan musuh-musuh Israel yang kuat-kuat, Daud tahu betul bahwa Tuhan sangat terbukti, bisa dijadikan sebagai perlindungan. Sampai-sampai Daud menggambarkan Tuhan seperti perisai, ayat yang keempat. Yang apa? Yang akan melindunginya dari serangan musuh. Saudara, jadikanlah Tuhan menjadi perisai dalam hidup saudara. Jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan kita ketika saudara dan saya mengalami masalah, ketika kita mengalami kesulitan hidup. Saudara, apakah kita mempunyai iman bahwa Tuhan hadir dan bekerja aktif di dalam setiap kehidupan kita? Apakah saudara yakin bahwa hidup kita, seburuk apapun dan seberapapun kita tidak siap menanggungnya, itu bukan terjadi secara acak, tetapi ada di dalam rencana Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Melewati sesuatu yang sulit, saudara sedang ada dalam rancangan Tuhan. Saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi, saudara ada dalam rancangan Tuhan. Saudara yang mengalami gangguan kesehatan, saudara ada dalam rancangan Tuhan. Apa masalah saudara? Semuanya ada dalam rancangannya. Itu sebabnya saudara harus punya keyakinan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah penolong kita. Dialah yang akan melindungi setiap kita dari serangan musuh. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, mari saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada perkataan Alkitab bahwa Tuhan Yesus, Dia rela mati demi menyelamatkan kita. Maka kita percaya bahwa Dia terus menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Saudara, seberapa berat badai kehidupan yang kita alami, Rasul Paulus menuliskan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Itu kita bisa baca dalam Roma pasal 8 ayat 35. Artinya tidak ada satupun kejadian dalam kehidupan manusia yang mampu menghalangi kasih Kristus. Tuhan kita terlalu amat kuat untuk dikalahkan dengan hal-hal seperti itu. Nah, saudara, dalam pembacaan kita setelah Daud berdoa, yang Daud lakukan adalah Daud juga berserah
kepada Tuhan. Kita baca dalam ayat 6 sampai ayat 9. Daud berserah kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang tetap tenggelam dalam keterpurukannya, walaupun dia sudah berdoa berkali-kali. Mengapa saudara? Mereka lupa bahwa selain mengungkapkan permasalahan kita kepada Tuhan, kita juga harus menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan berkata, Dia siap menanggung beban kita. Serahkanlah bebanmu kepada. Puji Tuhan, saudara. Hal yang terakhir yang kita bisa pelajari dari seorang Daud adalah Daud mendekat pada Tuhan, yaitu dengan mengubah cara pandang. Apa yang kemudian Daud alami, saudara, walaupun masalahnya, hidupnya belum berakhir, tapi Daud sudah bisa merasakan ketenangan. Demikian saudara dengan setiap kita. Kita bisa mendapatkan ketenangan yang sama jika saudara mengikuti keteladanan seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Roh Kudus akan mengubah cara pandang kita, sehingga apa yang tadinya merasa mustahil, ternyata masih ada harapan buat saudara. Apa yang tadinya terlihat gelap, ternyata ada terang Tuhan di sana. Terlebih lagi saudara, kita akan mampu melihat bahwa mungkin di dalam kegelapan seperti itu, Tuhan sedang menyiapkan kita untuk pekerjaan yang lebih besar lagi. Dan mari saudara, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang sedang saudara alami, jangan takut, jangan khawatir, tetap andalkan dan bersandar kepada Tuhan, sebab Dia pasti membawa kita keluar dari setiap masalah dan pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri, saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah kami yang kami lakukan secara online. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dan pada akhirnya hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat-Mu. Tuhan, Engkau tolong mereka. Mereka yang sedang mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, ekonomi. Tuhan mari, Tuhan campur tangan. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kemenangan, Tuhan bawa mereka sampai mereka akan melihat Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang peduli, Engkau Tuhan yang senantiasa setia. Itu sebabnya Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan setiap kehidupan jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, yang sakit dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya masalah, pergumulan hidup, dalam kelemahan Tuhan beri kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang berputus asa ada pengharapan baru. Maka Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan buka jalan, mereka akan mendapatkan pekerjaan lewat segala berkat yang mereka terima. Biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggikan, dimuliakan. Yang sedang berada di rumah atau sedang merencanakan perjalanan keluar kota, Tuhan sertai. Tuhan senantiasa menolong, jauhkan kami dari wabah, penyakit sampar yang merajalela ini, dan setiap kami boleh tetap aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan saja. Dan menyerahkan terus kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di sepanjang minggu ini biarlah Tuhan terus menolong, menyertai dan memberkati kami. Dijauhkan kami dari segala mara bahaya, penyakit sampar, dan ketika kami sedang melakukan tugas, aktivitas kami, pekerjaan kami yakin perlindungan dan pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, mengakhiri ibadah ini, kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Oleh itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita yang siap menerima berkat dari Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai langkah hidup kita mulai saat
pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada ibadah kita minggu depan. Shalom.